Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Arwah Suster Agatha. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Saat di rumah sakit, Andre langsung saja mencari Marisa. Tangannya mengepal, emosi di jiwanya semakin menggebu dan tak tertahankan. Kebetulan sekali malam itu tepat di depan matanya, ia melihat Stephen yang masih sibuk bertugas. Lelaki itu langsung menyeret tangan temannya, hingga Stephen merasa kesakitan dengan cengkraman kuat di pergelangan tangannya. "Hei, ada apa-apaan ini? Sakit sekali tanganku." Stephen langsung menampik tangan Andre dan mencoba menghindar. "Ada hal penting yang harus kau tahu. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Ayo, kita sudah tidak ada waktu lagi. Semuanya harus terungkap malam ini." Mata Andre semakin memerah. Pandangannya melotot tajam ke arah Stephen. Hingga tanpa sadar, bulir bening mengalir begitu saja, membasahi pipinya. Iya, oke. Tapi tenanglah. Kontrol emosimu dulu. Ada apa sebenarnya padamu hari ini? Aneh. Cecarnya sembari berjalan mengikuti irama kaki Andre melangkah. Di sana, kebetulan Marisa tengah bercengkrama dengan rekan para perawatnya. Dengan santainya dia bersenda gurau seperti tak terjadi sesuatu. Disitulah Andre melepaskan genggamannya pada tangan Stephen, lalu menarik dengan kasar pergelangan Marisa, hingga wanita itu jatuh tersungkur tepat di hadapan Stephen. "Au, apa-apaan ini?" Marisa mengerutkan dahi sembari melotot tajam ke arah Andre. "Ikut aku, Steph. Kita bicarakan semuanya di ruanganmu saja. Aku tak mau rekan seprofesi kita tahu persoalan ini," ajaknya kepada kawannya itu. "Bodoh sekali diriku selama ini. Bisa terpedaya oleh mulut manisnya." Sekarang, tatapan matanya mengarah ke Marisa. Degup irama jantungnya terdengar jelas akibat emosi yang tak bisa dikontrolnya. Mereka pun sepakat untuk membicarakan hal penting itu di ruangan Stephen. Sebelum itu, Stephen menghampiri petugas cleaning service dan menyuruhnya untuk memberikan sebotol minuman agar Andre merasa lebih baik. "Kalian duluan aja ke ruanganku. Aku masih harus menunggu petugas kebersihan itu kembali," suruhnya kepada Marisa dan Andre. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Andre pun langsung menarik paksa Marisa dan berharap agar secepatnya dirinya sampai ke ruangan Stephen. "Au, sakit Dre. Kasar sekali kamu ini. Aku tak pernah melihat kau bersikap seperti ini sebelumnya padaku," paparannya penuh keheranan. Mengapa mantan kekasihnya itu terlihat begitu marah kepada dirinya? "Kamu tanya, apa yang membuatku bisa semarah ini? Iya, kamu alasannya. Kamu, Cak." Sambil menunjuk-nunjuk ke arah Marisa, hingga jemari telunjuknya itu hampir mendekati wajahnya, Andre mengentakkan pukulan ke atas meja. "Ingin sekali rasanya aku melayangkan pukulan ini ke arahmu. Tapi sayangnya, kau adalah seorang perempuan. Kalau tidak, mungkin kau sudah tak bernyawa di ruangan ini." Masih tetap menatapnya dengan amarah. "Dre, jaga bicaramu," Marisa berteriak ketika mendengar kalimat yang terlontar dari mulut Andre. "Dan pelankan juga suaramu. Jangan pernah bicara padaku dengan nada tinggi, paham?" Sentaknya pada Marisa. Seketika gadis itu terlihat ketakutan dan mundur beberapa langkah. Karena saat ini, Andre mulai mendekatinya dengan tatapan seperti orang yang tengah marah besar. "Dre, kau ini..." Air matanya mulai menetes. "Kau tegas sekali bicara kasar padaku."
tambahnya. Aku tega. Ucapnya sembari menyunggingkan bibir. Namun matanya tak bisa bohong. Di balik sifatnya yang tegas, lelaki itu nampak terpukul dan hancur saat bicara dengan wanita yang berhadapan dengannya saat ini. Siapa yang tega, Cak? Aku atau kamu? Ibunya sekali lagi. Dirinya dalam keadaan emosi. Namun dua bola matanya yang sembab tak bisa ia sembunyikan lagi. Apa yang ingin kau katakan sebenarnya padaku? Terlihat betul wajah Marisa yang mulai terlihat gugup. Kau bersama siapa tadi? Dan siapa seseorang yang bersamamu waktu itu? Andre mulai memainkan kata-katanya. Rupanya lelaki itu ingin membuatnya lebih takut lagi dengan berbasa-basi sedikit dengannya. Padahal dirinya tahu betul siapa gerangan lelaki yang bicarakannya saat ini. Apa maksudmu? Aku tak mengerti yang kau bicarakan. Tetap saja Marisa menyangkalnya, sambil membuang muka agar sikap gugupnya tak dicurigai oleh Andre. Aku sedang bicara denganmu saat ini. Tetap aku jika aku sedang bicara. Cengkeraman dua tangan mendarat di bahu Marisa. Andre berusaha menatap kedua matanya agar dirinya bisa melihat kebohongan yang disembunyikannya selama ini. Sakit, Dre, lepaskan. Aku merasa kesakitan sekali. Lagi-lagi Marisa merintih kesakitan dengan tindakan yang diperbuat oleh Andre. Oh ya? Di bagian mana yang kau merasa sakit? Di sini? Di sini? Atau di sini? Tangannya mengarah ke beberapa bagian tubuh Marisa, yaitu di pipinya, di hatinya, dan pergelangan lengannya. Harusnya aku yang merasakan sakit, bukan kamu. Apa yang membuat dirimu sampai berbuat serendah itu? Apa, Cak? Dan apa salah Agatha padamu? Andre berbalik badan, tak kuat menatap wajah penuh dusta itu. Apa maksudmu? Apa kau kira aku tak sedih karena dia belum kembali? Apa kau pikir aku tak mencari di mana keberadaannya? Dre, asal kau tahu, aku juga sama sepertimu. Kecemasan ini selalu menghantuiku setiap hari. Dan aku takut jika suatu hal buruk terjadi padanya. Langkah demi langkah Marisa mulai menghampiri Andre, kemudian menyandarkan kepalanya tepat di bahunya. Sejenak mata Andre terpejam, tangannya kembali mengepal. Lelaki itu mendorong kasar tubuh Marisa. Hentikan semua dramamu ini, Cak. Sudah cukup. Aku mohon, jangan lagi. Semakin banyak kebohongan yang kau sembunyikan, aku malah semakin muak dengan semua sifat-sifatmu itu. Ujarnya sembari mengatupkan tangan. Aku bukan lelaki bodoh. Aku hanya diam saja ketika dimanfaatkan. Sekejap kau merayuku, lalu dengan gampangnya pula hatimu itu kau serahkan kepada orang lain. Air matanya terus saja menetes. Lelaki tegas itu sangat terlihat rapuh saat ini. Kau jual berapa harga dirimu itu, Kembali, tangan dingin itu mencengkram lagi kedua bahunya. Maksudmu? Marisa masih saja berlagak bodoh. Kini mata mereka saling tatap. Apa yang kau lakukan dengan Dimas di penginapanku itu? Apa kau bisa menjelaskannya padaku? Tidak kan? Karena kau tak tahu jawaban apa dan alasan seperti apa lagi yang ingin kau katakan saat ini. Aku tahu semuanya, Cak. Cukup tahu. Bahkan ingin rasanya mengumpat saat ini, meluapkan segala emosi yang ada di hatiku. Andre mundur beberapa langkah menjauhi Marisa. Jijik aku sebenarnya berdampingan denganmu, Cak. Jijik. Tambahnya lagi sambil menyeka air matanya. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Kamu cuma salah paham aja. Marisa berjalan mendekati Andre. Jelasin apa lagi? Salah paham gimana maksud kamu? Boncengan motor berdua, berpegangan tangan, pelukan, bahkan sampai menyewa penginapan segala. Apa itu namanya kalau bukan wanita murahan? Serunya menyunggingkan bibir. Andre puas karena bisa menghinanya habis-habisan. Karena ini yang dirinya mau dari awal.
membuatnya malu hingga tak bisa berkutik dari tempatnya. Dre, jaga ucapanmu. Aku bukan wanita jalang seperti yang kau ucapkan. Sautnya dengan nada tinggi, seolah tak terima jika dirinya disebut sebagai wanita murahan oleh pria yang pernah ada dalam hidupnya itu. Sudahlah, jangan munafik. Asal kau tahu, supir taksi bayaran yang 6 bulan lalu kau suruh juga sudah mengakui semua perbuatannya. Paparnya tanpa ampun pada Marisa. Aku tak tahu apa yang kau bicarakan ini. Omonganmu jadi kemana-mana. Permisi, aku melanjutkan tugasku. Wanita itu berjalan mendekat ke arah pintu, seolah menghindar dari kenyataan yang sudah ia perbuat. Namun dengan sigap, Andre mengadang langkahnya untuk keluar dari ruangan tersebut. Hei, mau kemana? Jangan buru-buru gitu dong. Sini duduk dulu. Dorongan kasar membuat Marisa harus menduduki kursi kerja putar itu dengan penuh keterpaksaan. Raut gelisah, ketakutan, sekarang sudah bercampur menjadi satu. Agaknya Marisa harus menyiapkan dirinya jikalau lelaki yang ada di hadapannya itu sudah mengetahui semua perbuatan yang telah ia lakukan selama ini. Apa yang terjadi setelah taksi yang ditumpangi Agatha pada malam itu mogok? Dan setelah kejadian itu, Agatha pun menghilang entah kemana. Andre mencoba bersikap lembut agar Marisa mau mengakui semua kejahatannya. Aku tidak tahu. Rupanya gadis itu masih belum bisa bicara jujur. Begitu rupanya. Sepertinya kau masih belum mau berkata jujur. Oke, lebih baik aku hubungi polisi saja, supaya segera membawa supir taksi itu ke sini untuk menemuinya. Biar dia saja yang menjelaskan keseluruhannya. Di mana pada waktu itu kau tega berbuat jahat kepada temanmu sendiri, yang manakala wanita itu adalah calon istri dari Stephen. Andre berniat untuk menakut-nakutinya dan berpura-pura untuk menghubungi pihak kepolisian. Karena dirasa sudah tak ada cara lagi dan berharap setelah ini Marisa mau mengakui semua kejahatannya. Oke, jangan hubungi polisi. Akhirnya usaha Andre membuahkan hasil. Gadis itu pun langsung beranjak dari duduknya. Ya, aku menyuruh sopir itu untuk menghentikan kendaraannya di tengah jalan. Ya, aku juga memiliki hubungan gelap dengan Dimas. Asal kau tahu aja, kau tak akan pernah bertemu dengan Agatha lagi. Karena mungkin saat ini dia sudah berada di neraka. Paparnya dengan senyum senang dan setengah menyunggingkan bibirnya. Kau... Andre melayangkan tangannya dan hendak menampar pipi Marisa. Kenapa? Mau pukul? Ayo pukul yang keras. Marisa menarik tangan Andre ke arah wajahnya. Apa kau tahu, Andre? Apa yang aku rasakan selama ini? Semenjak dia diterima bekerja di rumah sakit ini, semua orang selalu memujinya. Bahkan Stephen, salah satu dokter paling ahli dan paling tampan di rumah sakit ini, bisa kepincut padanya. Dengan gampang dia bisa bergaul dengan para staf di sini, termasuk kamu. Hidupnya sangat beruntung. Sampai-sampai Stephen jatuh cinta pada pandangan pertama dan langsung berniat untuk melamarnya. Sedangkan aku sangat mencintainya hingga detik ini. Aku berharap bahwa suatu saat nanti kita bisa bersama dan bersatu. Kemudian setelah itu, aku bisa menikmati seluruh harta kekayaan orang tuanya dan menjadi ratu di istananya yang mewah. Tapi tidak. Kedatangan Agatha di rumah sakit ini menghancurkan semua impianku, menjatuhkan angan-anganku untuk hidup bahagia selamanya bersama dengan Stephen. Aku muak melihat kedekatan mereka. Hatiku sakit. Rasanya seperti ada pisau yang tertancap di ulu hatiku ini. Kata demi kata mulai terungkap dari mulutnya. Air matanya menetes bila ingat kejadian yang membuat hatinya hancur kala itu. Maka dari itu, aku meminta bantuan Dimas agar membawa teman berandalannya itu ke jembatan tua yang ada di gang, dekat jalan pintas menuju apartemen Stephen. Karena aku tahu Agatha pasti akan lewat sana, karena sudah tak ada jalan lain selain jalan itu.
Dan mungkin saja malam itu para berandalan itu sudah seperti orang tidak waras. Marisa membeberkan segala kejahatannya itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Setelah demikian berkata, ia tak melanjutkan lagi apa yang terjadi malam itu. Dan kini, gadis itu malah tertawa terbahak-bahak. Sudah apa? Katakan. Andre mengguncangkan tubuhnya dengan keras. Ya, apalagi harus kukatakan? Mungkin mereka sudah memperkosa dan membunuhnya kan? Dan satu lagi, temanmu itu, si Dimas, dia juga terlibat dalam semua ini. Makanya aku menuruti semua kemauannya sebagai imbalan atas keberhasilannya menyingkirkan Agatha dalam hidupku. Atau bisa jadi juga Dimas juga turut menikmati tubuhnya pada waktu itu. Dia kan salah satu dokter yang punya nafsu tinggi. Cukup, sudah cukup. Jangan dilanjutkan lagi. Tiba-tiba saja kemunculan Stefan mengagetkan mereka berdua. Lelaki itu langsung menjatuhkan air mineral yang digenggamannya itu ke lantai. Kemudian disusul tubuhnya yang terduduk lemas. Tak berdaya setengah dengan tak sengaja mendengar pengakuan keji dari Marisa. Andre yang melihat keadaan Stefan dengan sigap langsung menangkap tubuhnya yang hampir jatuh ke lantai. Minuman yang tadinya untuknya, kini ia bukakan dan ia berikan kepada Stefan. Raut wajah Stefan sangatlah syok ketika dengan tak sengaja mendengar pengakuan dari Marisa. Berulang kali Andre menangkapkannya dan menyuruhnya untuk mengambil napas dalam-dalam. Dre, jadi benar kalau dia sudah... Tangisnya mengguguh, lalu memeluk erat teman lamanya itu. Stefan masih tak menyangka dengan kabar kepergian Agatha. Apalagi calon istrinya itu diada dengan cara yang tak wajar, yaitu diperkosa dan dibunuh dengan keji. Lelaki itu pun langsung bangkit dan menghampiri Marisa dengan raut muka merah padam, serta melibatkan emosi di jiwanya yang tak dapat dibendungnya. Stefan berusaha terus mendesak Marisa agar menunjukkan di mana kiranya mayat Agatha, jika memang benar dia telah meninggalkan dunia ini. Pundak Marisa dicengkeram erat oleh Stefan. Sesekali lehernya juga ditekan kuat olehnya. Katakan, di mana jasadnya? Atau aku bunuh kau sekarang juga. Wanita macam apa kau sampai tega mencelakai temannya sendiri? Ucapnya sambil terus mencekiknya. Marisa berupaya untuk melepaskan cengkeraman itu. Namun tetap saja tenaga seorang laki lebih kuat dari dirinya. Sehingga saat ini dirinya hampir saja tak bisa bernafas. Andre yang menyaksikan kejadian itu pun langsung menghampiri Stefan. Stop Steph. Jangan lakukan ini. Tolong lepaskan. Ujarnya sambil terus melepaskan tangan Stefan dari leher Marisa. Steph, sadarlah. Lepaskan dia. Ucapan Andre nampaknya tak dipedulikan oleh Stefan. Biar saja wanita ini mati. Biar dia tahu rasanya dianiaya sekaligus dibunuh itu seperti apa. Stefan bersikuku dengan kata-katanya. Ia tak mau melepaskan cengkeramannya itu begitu saja. Sebelum Marisa mengatakan di manakah jasad kekasihnya berada saat ini. Lepaskan Steph. Jangan gila lo. Kalau lo tetap bertindak seperti ini, yang ada malah lo gak akan dapetin jawaban apapun. Apa bedanya lo dengan pembunuh Agatha jika sikapmu itu sama seperti mereka? Andre masih berupaya membujuk dengan menenangkan Stefan. Dan akhirnya Stefan melepas cengkeramannya. Marisa terbatuk karena tekanan kuat yang diberikan Stefan padanya. Jika Andre tak mencegah hal itu, mungkin saat ini dirinya hanya tinggal nama saja. Kau, lebih baik kau katakan saja, di mana jasad Agatha saat ini? Suruh Andre pada Marisa. Nafas Marisa masih terlihat lengap. Sesekali dirinya membuang napas berkali-kali untuk mengontrol irama jantungnya. Aku tidak tahu. Semua tugas itu sudah diambil alih oleh Dimas. Lebih baik kalian tanya saja padanya. Ucapnya sembari terus memegangi lehernya.
Rupanya Stephen meninggalkan tanda merah di leher Marisa akibat tindakan yang diperbuatnya tadi. Biadab kalian berdua. Harusnya bukan di sini tempat kalian, tapi di balik jeruji besi, berkumpul bersama para penjahat bajingan tak bermoral. Apa status seragam suster yang kau kenakan itu, Nona? Jika hatimu saja kotor, sekotor perbuatanmu. Cih. Setelah mencecarnya, Stephen menyemburkan ludahnya ke lantai. Ayo, lebih baik kita cari Dimas saja sebelum dia meninggalkan kota itu dan kabur dari sini untuk selamanya, ajak Stephen pada Andre. Saat mereka hendak berbalik arah, Marisa pun dengan sigap mengambil gunting yang tergeletak pada meja ruangan Stephen. Jangan harap kau bisa keluar dari sini. Jika aku tak bisa milikimu, maka Agatha pun juga tidak. Begitupun dengan gadis yang bernama Clara itu. Kau harus mati saat ini, Steph. Kau harus mati. Marisa pun berlari ke arah mereka dan berniat ingin menancapkan gunting itu ke tubuh Stephen. Namun, sebuah peristiwa yang tak terduga pun terjadi. Arwah Agatha pun muncul tepat di hadapannya dan menghentikan aksinya untuk tak membunuh Stephen. Agatha, kamu kan sudah... Gunting yang ada di genggamannya itu pun terjatuh. Marisa mundur beberapa langkah. Mimik mukanya terlihat sangat ketakutan. Arwah Agatha muncul dengan mengenakan seragam susternya yang lusuh. Semua bagian tubuhnya pucat, seperti mayat hidup. Mendengar Marisa menyebutkan satu nama yang dikenalnya, Stephen dan Andre pun menoleh ke belakang. Mereka berdua terkejut melihat Agatha yang saat ini tengah berada tepat di hadapannya. Agatha, ucap mereka kompak. Agatha hanya berbalik dan tersenyum sekilas ke arah mereka. Kemudian pandangannya fokus kembali kepada Marisa. Dengan kaki tak tersentuh lantai, Agatha melayang menghampiri Marisa. Hai, masih ingat aku? Ini aku, temanmu. Jangan takut, Cak. Marisa berjalan mundur beberapa langkah, hingga tanpa sadar tubuhnya itu telah menempel pada dinding ruangan. Sini, Cak. Aku kangen sama kamu. Aku kedinginan sekali. Bolehkah aku memelukmu saat ini? Kenapa, Cak? Kenapa? Apa salahku? Kau sudah kuanggap seperti kakakku sendiri. Aku tak menyangka jika selama ini pertemanan yang kita jalani adalah palsu. Sebenci itukah kau pada aku, sehingga kau menyuruh rekan berandalmu untuk memerkosaku dan membunuhku? Cairan darah berupa tangisan mulai keluar dari kelopak mata Agatha, pun dengan Andre dan Stephen yang turut mendengarkannya. Hati mereka bak teriris di saat semuanya terungkap. Terlihat jelas, sosok itu memang mirip sekali dengan Agatha. Akhirnya, teka-teki atas menghilangnya Agatha telah terungkap. Tidak, pergi kau. Kau sudah mati. Tempatmu bukan di sini, tapi di neraka. Teriak Marisa yang menutupi wajahnya dengan tangannya. Yang kau katakan memang benar. Aku memang sudah tiada. Kedatanganku ke sini hanya untuk membawamu. Ikutlah bersama aku, Cak. Arwah Agatha melambaikan tangan pada Marisa. Tidak, jangan. Pergi kau dari hadapanku, wanita setan. Teriak Marisa. Gunting yang tergeletak di lantai itu pun melayang ke arah Marisa, kemudian menusuk bagian perutnya. Darah segar nampak membanjiri lantai. Marisa mengerang kesakitan. Sakit, tolong ampuni aku. Rintinya saat ini. Sudah terlambat, Cak. Kamu patut mendapatkan semua itu. Itu pun masih belum sebanding atas apa yang kau lakukan pada aku waktu itu. Agatha terus menangis darah. Dendamnya satu persatu telah terbalaskan. Semua orang yang terlibat dalam kematiannya akan menemui ajalnya sendiri. Lalu, arwah itu pun berbalik arah ke Andre dan juga Stephen
Dua orang yang dulunya saling mencintai itu pun dipertemukan kembali. Hanya saja saat ini, alam mereka sudah berbeda. Stefan tak bisa membendung air matanya. Ia pun meluapkan segala kerinduannya dan ingin memeluk tubuh wanita yang sangat dicintainya itu dengan erat. Namun semua itu hanyalah bayangan saja, karena yang ada di dekapannya saat ini adalah arwahnya, bukan jiwanya. Stefan pun menangis jadi-jadinya di depan arwah calon istrinya. Jangan menangis, Steph. Inilah kenyataannya. Agatha mencoba untuk menghapus air mata Stefan, namun tetap tidak bisa. Kau harus menerima kenyataannya, bahwa kita tak lagi bisa bersama. Duniaku bukan di sini lagi, Steph. Ikhlaskanlah kepergianku. Lupakan aku, tentang kita, tentang semua kenangan kita. Buka lembaran baru di hidupmu, dan mulailah membuka hati untuk orang lain, Steph. Aku tak mau kau berlarut-larut dalam kesedihan ini. Aku lihat, gadis itu sangat mencintaimu, bahkan cintanya lebih besar dariku. Dia mencintaimu sejak kalian masih kecil. Bisa kurasakan niat tulus itu saat dia sedang bersamamu. Kau harus ikhlas, Steph. Jika kau seperti ini, aku tidak akan mungkin bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Derayan demi derayan air mata darah mulai membanjiri pipi Agatha. Arwahnya mencoba untuk membujuknya agar Stefan menerima takdir yang sudah ditentukan Tuhan untuknya. Ia hanya ingin menyadarkannya bahwa saat ini mereka tidak bisa hidup bersama karena dunia mereka telah berbeda. Agatha menyuruh agar Stefan melanjutkan hidupnya dan membuka hatinya untuk Clara. Biarkan saja. Biarlah kau tak bisa kembali ke duniamu. Apa kau tahu perasaanku saat mengetahui kabar ini? Apa sedetik pun di sana kau tak pernah merindukanku? Bawalah aku bersamamu. Aku ingin ikut bersama denganmu. Kita bisa melanjutkan kisah cinta kita di sana. Aku mohon, Agatha. Stefan bangkit dan menatap lekat wajah Agatha. Kemudian dua kepala mereka saling bersentuhan. Dua insan yang saling merindukan itu sama-sama menangis. Tanpa sadar, Andre pun turut berlinangan air mata menyaksikan itu semua. Walaupun sudah beda alam, mereka masih sama-sama saling mencintai. Maafkan aku. Aku tidak bisa, Steph. Sudah waktunya aku pergi. Agatha melayang mundur, menjauhi Stefan. Dokter Andre, saya ingin menyampaikan sesuatu. Tolong temukan jasad saya yang dihanyutkan oleh mereka di sungai, dekat jembatan yang ada di gang pintas menuju kediaman apartemen Stefan. Dan tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada ibu beserta kakek saya. Saya juga titip Stefan. Tolong jaga dia juga agar dia tidak menangis saat aku meninggalkannya. Ajaklah Zara. Dia yang akan menunjukkan jalan di mana jasadku itu ditenggelamkan. Karena pada waktu itu Zara melihat semuanya saat para berandalan itu membuang mayatku ke sungai. Aku pamit. Tolong jaga Stefan ya. Setelah itu, muncullah sinar putih yang menyilaukan mata. Kemudian sinar itu hilang, bebarengan dengan menghilangnya arwah Agatha. Tidak, jangan tinggalkan aku. Aku ingin pergi bersamamu. Dre, di mana dia? Aku ingin ikut bersamanya. Hati Stefan seolah hancur ketika arwah kekasihnya itu berpamitan pergi, meninggalkannya untuk selama-lamanya. Rasanya, perpisahan ini masih belum bisa ia terima. Steph, tabahkan hatimu. Dia sudah pergi. Dia tak ingin kembali ke sini lagi. Ikhlaskanlah kepergiannya dan lanjutkan hidupmu. Andre tak bisa menahan air matanya. Lelaki itu memeluk erat Stefan dan mencoba sebisa mungkin untuk menenangkannya. Setelah itu, Andre memapah tubuh Stefan untuk meninggalkan ruangan dan meninggalkan Marissa yang kala itu masih menunggu ajalnya tiba. Mereka berdua agaknya sudah tak memperdulikan keadaan Marissa yang sudah sekarat. Andre dan Stefan pun langsung mencari keberadaan Dimas, berniat maksanya agar mempertanggungjawabkan perbuatannya ke pihak yang berwajib. Jam terus bergulir.
keadaan rumah sakit semakin sepi. Sebagian staf petugas juga sudah pulang ke rumah masing-masing. Hanya tinggal 2 orang suster yang berjaga di bagian administrasi. Takut jika sewaktu-waktu ada keadaan darurat. Misalnya orang sakit mendadak dan butuh penanganan segera, atau seorang ibu yang hendak melahirkan. Steph, mungkin Dimas sudah pulang. Seru Andre. Ia nampak menyandarkan tubuh Stephen pada kursi ruang tunggu. Kebetulan sekali pada malam itu, mereka berdua tak sengaja berpapasan dengan manajer rumah sakit itu. Andre pun berjalan ke arahnya, lalu menjabat tangannya. Loh, Bapak kok masih di sini? Tanya Andre. Dokter Andre. Iya, harusnya tadi jam 9 saya sudah pulang. Tapi tiba-tiba saja tadi dokter Dimas mengajukan surat pengunduran dirinya. Jadi dari tadi saya masih memprosesnya dan sibuk mencari dokter pengganti. Mendengar apa yang diucapkan Pak Sujatmiko, Andre pun sempat mengernyitkan dahinya. Mengapa tiba-tiba Dimas memutuskan untuk keluar dari rumah sakit ini? Sudah tak salah lagi. Dugaannya pada teman seprofesinya itu semakin kuat. Sikapnya membuktikan bahwa Dimas memang terlibat atas peristiwa tragis yang menimpa Agatha. Kalau begitu, Dokter Andre, saya permisi dulu. Seru Pak Sujatmiko. Kemudian kepala manajer itu berjalan keluar dari rumah sakit. Segera mungkin, setelah mendengar keterangan dari Pak Sujatmiko, malam itu juga Andre berniat untuk menyelesaikan kasus itu. Sebelumnya, ia mengantarkan Stephen dahulu ke apartemennya, supaya Stephen bisa beristirahat. Pria itu tahu betul jika kepergian Agatha sangatlah membuat temannya itu terpukul. Setidaknya, di sana ada yang Rekso dan Zara yang akan menemaninya. Mungkin saja dengan kehadiran mereka, hati Stephen merasa terhibur, walaupun sekejap. Setidaknya, ia bisa melupakan sejenak apa yang baru saja dilihatnya. Ayo Steph, kita pulang. Keadaan Stephen masih lemas. Dirinya hanya diam dan terduduk lesu. Netranya masih sembab karena genangan air mata yang tiada henti membanjiri pipinya. Mau tak mau, Andre harus memapanya lagi untuk berjalan keluar menuju lobi rumah sakit. Kau tunggu di sini, jangan kemana-mana. Aku mau ambil mobil dulu di parkiran. Serunya. Kemudian pergi meninggalkan Stephen sendirian di depan halaman nan luas itu. Sesaat kemudian, Andre sudah tiba dengan kuda putihnya. Ia pun bergegas membukakan pintu untuk Stephen dan menggandengnya untuk masuk ke dalam. Sepanjang perjalanan mereka, Stephen hanya berdiam diri tanpa berbicara sepatah kata pun. Yang dilakukannya hanyalah menangis dan menangis. Wajar saja jika Andre di posisinya. Ia pun juga tak akan kuat menerima kenyataan pahit itu. Saat mobil Andre memasuki halaman apartemen Stephen, ia melihat mobil sedan Clara juga ada di sana. Andre dan Stephen langsung berjalan menuju lift untuk sampai ke kamar Stephen. Pintu pun dibuka. Semua orang yang ada di ruangan itu pun terlihat berkumpul. Andre melihat ibu dari Agatha itu tengah menangis sesenggukan. Dan di sampingnya, ada Clara yang saat itu tengah menenangkan Bu Maryam agar berhenti menangis. Eyang Rekso dan Zara pun langsung menatap kami. Anggukan kepalanya menandakan bahwa mereka sudah mengetahui yang sebenarnya apa yang telah terjadi pada Agatha. Tak sulit bagi orang yang mempunyai penglihatan lebih untuk menerawang apa yang tengah terjadi. Apalagi kemampuan itu dimiliki oleh Eyang Rekso dan juga Zara. Bagaimana kau bisa meninggalkan ibumu, Nduk? Ucap Bu Maryam sembari sesenggukan di sela isak tangisnya itu. Stephen langsung jatuh terduduk melihat ke orang tua Agatha yang sangat terpukul. Sama dengan dirinya, mereka juga sangat kehilangan sosok Agatha. Stephen? Clara yang mendengar bunyi seorang yang terjatuh langsung menghampiri Stephen. Kau ada di sini? Bagaimana keadaanmu? Tanya Andre padanya. Tidak apa-apa. Mungkin yang terjadi pada mamaku adalah takdir. Dan Stephen, dia... Setelah berbicara dengan Andre, Clara pun berjongkok dan mengusap pelan punggung Stephen. Sebelum meneruskan kata-katanya, Andre pun memberi kode isyarat.
mengacukan jari telunjuknya ke mulut, agar Clara tak berbicara lebih jauh lagi. Jika ia terus melanjutkan kata-katanya, maka yang ada Stephen malah akan semakin terpukul dan drop. Clara pun mengajak Andre untuk sedikit menjauh dari mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Stephen. Aku tak tahu ada apa sebenarnya. Tapi tadi pas aku masih di rumah, tiba-tiba saja setelah Bu Maria menerima panggilan dari Eyang lewat telepon, beliau meminta agar secepatnya diantarkan ke sini. Yang terjadi pada Stephen, apa maksud semua ini, Dre? Tanya Clara penuh keheranan. Sebelum menjawab pertanyaan Clara, Andre pun mengambil napas panjang. Yang terjadi sebenarnya adalah kita semua merasa sangat kehilangan. Calon istri Stephen yang sebenarnya Agatha telah terbunuh. Sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, dia sempat menghilang dan tak ada kabar. Dan setelah semuanya terungkap, aku, Stephen, pun dengan keluarga Agatha teramat sangat terpukul atas kepergiannya. Mendengar penjelasan dari Andre, Clara pun menjadi terkejut dan syok. Ia sempat menutup mulutnya dengan kedua tangan, sembari menahan agar peluh putih itu tak keluar dari kelopak matanya. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Clara mengambil napas dalam-dalam. Ia juga terlihat masih tak percaya dengan kabar duka yang baru saja disampaikan Andre. Akhirnya Andre pun menjelaskan semuanya tanpa ada yang terlewatkan. Semakin ia mengingat kejadian itu, hatinya semakin sakit bahwa ia pernah mencintai wanita yang salah. Mulut Clara pun menganga mendengar semua itu. Kini derayan air matanya perlahan jatuh membasahi pipinya. Clara pun bangkit dan langsung memeluk Stephen. Melihat semua itu, Andre pun langsung berniat meninggalkan apartemen Stephen. Ia keluar tanpa berpamitan kepada siapapun, karena dirinya tak mau jika mereka sampai mengkhawatirkannya. Jika yang sudah ia ucapkan sebelum arwah Agatha tenang adalah membawa dan menyeret semua pelakunya masuk ke dalam jeruji besi, termasuk Dimas, maka dari itu pada malam itu juga ia bergegas untuk memacu kuda putihnya ke kediaman Dimas. Andre mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, seakan sudah tak peduli lagi dengan nyawanya sendiri. Beberapa orang terlihat berkerumun di depan rumah yang bercatkan berwarna putih berpadu krem itu. Garis polisi sudah terpasang di depan area rumah. Andre pun turun dari kendaraannya dan menanyakan itu kepada salah satu warga yang pada saat itu juga tengah ada di sana. Maaf Pak, ada apa ya sebenarnya? Kok banyak sekali orang yang berkumpul di sini? Tanya Andre kepada seorang bapak-bapak yang umurnya diperkirakan sudah memasuki usia lanjut itu. Iya nak, penghuni rumah ditemukan gantung diri sekitar setengah jam yang lalu, dan mayatnya sedang dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Papar bapak itu padanya. Andre langsung meneguk salivanya. Berarti ambulan yang sempat berpapasan dengannya tadi adalah ambulan rumah sakitnya. Dan di dalam ambulan itu juga terdapat mayat Dimas yang sudah terbujur kaku. Kok bisa barengan gini sih? Atau Dimas sengaja ya untuk mengakhiri hidupnya karena kejahatannya itu sudah terbongkar? Berarti tadi dia sempat mengintip dan mendengar percakapan kami saat di dalam ruangan Stephen. Atau bisa saja setelah Marissa mengungkap yang sebenarnya dan menyeret namanya dalam kasus pembunuhan itu, dia menjadi ketakutan dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin saja semua itu adalah rekayasa dari arwah Agatha yang membalaskan dendamnya, lalu membunuhnya, kemudian membuat Dimas seolah-olah berniat ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Sudahlah. Hari juga sudah menjelang pagi. Sebelum aku kembali ke rumah sakit untuk melihat jenazah Dimas, lebih baik aku menghubungi tim SAR dahulu, agar setelah fajar menyingsing mereka bisa melaksanakan tugasnya untuk mencari keberadaan jasad Agatha yang ditenggelamkan ke sungai, ujarnya. Setelah itu Andre mengambil gawai yang ada di saku celananya. Pukul 7 pagi. Semua orang sedang berkumpul di atas jembatan dan menunggu tim SAR menyelesaikan tugasnya. Pun dengan Zara, anak indigo itu juga terlihat ada di sana. Dialah yang memberitahu letak titik di mana para preman itu membuang jasad gadis malang itu di bawah dasar aliran air sungai.
Beberapa petugas kepolisian juga memantau mereka. Lapor Dan, saya sudah menemukan apa yang kita cari. Ucap kepala tim SAR kepada anggota berseragam itu, sambil mengangkat karung goni besar yang ada di tangannya. Cepat dayung perahunya ke tepian sungai. Perintah salah seorang dari mereka. Stephen dan Ibu Agatha pun menangis syok saat para tim SAR mengangkat sebuah karung goni besar itu, yang diduga di dalamnya terdapat beberapa bagian jasad Agatha yang sudah terpotong-potong. Para tim SAR pun langsung membuka karung goni itu untuk melihat langsung isi bagian dalamnya. Andre, Stephen, Clara, Bu Maryam, yang Rekso beserta Zara turut berlarian ke arah mereka. Dan setelah karung dibuka, mereka semua yang ada di sana pun kaget. Karena di dalam karung itu terdapat beberapa tulang tengkorak, lengkap dengan tempurung kepalanya. Diduga tulang-tulang itu merupakan jasad Agatha yang telah hilang 6 bulan yang lalu. Setelah melihat semua itu, Bu Maryam tak bisa menyangga berat tubuhnya lagi. Badannya langsung jatuh, tergeletak di tanah. Para petugas kepolisian langsung bawa Bu Maryam ke tempat yang lebih aman. Berbeda dengan Stephen, ia nampak seperti menguatkan dirinya saat melihat jasad kekasihnya itu yang sudah menjadi tulang belulang. Ia harus belajar menerima kenyataan, walaupun semua itu terasa berat baginya. Andre dan Clara juga berusaha untuk menenangkannya, namun tetap saja air mata Stephen terus berderayan. Kami mohon izin kepada keluarga korban untuk membawa bagian kerangka ini ke rumah sakit. Jika memang benar jasad yang sudah menjadi tengkorak ini adalah keluarga Anda, maka Anda bisa membawanya untuk dikuburkan dengan layak. Ucap komandan kepolisian itu kepada Stephen dan juga yang Rekso. Mereka yang ada di sana pun mengangguk dan mengizinkan para petugas itu untuk membawa karung goni tersebut bersamanya. Kabar duka itu kini telah menyebar luas. Bahkan seluruh pihak rumah sakit juga sudah mendengar kabar kepergian Agatha. Beberapa karangan bunga ungkapan bela sungkawa terpampang dan berdiri tegak di luaran lobi rumah sakit. Semua staf terlihat menunduk, menyambut kerangka tengkorak Agatha yang langsung dibawa masuk oleh pihak kepolisian. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Hampir setahun berlalu, namun Stephen masih belum bisa mengikhlaskan kepergian Agatha. Keadaan Stephen yang seperti itu semakin membuat kedua orang tuanya cemas. Setelah mendengar kabar kematian Tante Eva, hubungan Stephen dan kedua orang tuanya berangsur membaik. Mereka juga tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup berbahagia bersama putra bungsunya itu. Apalagi setelah kepergian kakak Stephen. Stephen kini menjadi satu-satunya anak laki-laki yang akan mewarisi seluruh harta kekayaan mereka. Tapi, jika melihat keadaan Stephen, mereka pun semakin khawatir. Takut akan kepergian kekasihnya itu membuat mental Stephen menjadi terganggu. Mereka sudah mencoba untuk bawa Stephen ke psikolog. Namun lagi-lagi Stephen menolak hal itu. Sampai-sampai kedua orang tuanya itu kehabisan ide. Siang itu, kebetulan Clara datang untuk menjenguk Stephen. Pakaiannya terlihat rapi, seperti seseorang yang hendak berpergian jauh. Melihat kedatangan Clara, orang tua Stephen pun terlihat bahagia. Mereka pun langsung menyuruh Clara masuk untuk menemui Stephen, berharap jika kedatangan Clara bisa mengembalikan senyum Stephen seperti dulu. Om, Tante, sebenarnya Clara kesini juga mau sekalian pamitan. Ucap gadis itu kepada kedua orang tua Stephen. Mereka berdua pun saling tatap, kemudian mengernyitkan dahi. Memangnya Clara mau pergi kemana? Tanya Mama Stephen padanya. Iya Tante, jadi gini, Clara mau kembali saja ke Kanada. Di sana Papa juga sudah meninggalkan rumah untuk Clara, walaupun tak sebesar rumah Om dan Tante. Sekalian juga mau menemui kalian untuk yang terakhir kalinya. Papar gadis itu. Matanya terlihat berkaca-kaca ketika mengatakan semua itu. Kok mendadak begini? Stephen masih sedih loh Clara. Dia butuh seorang teman untuk menghiburnya. Orang tua Stephen mencoba untuk membujuknya agar Clara tetap menetap di Indonesia saja. Clara tersenyum. Teman Stephen banyak Tante.
Ada Andre juga. Dia juga bisa menemani Stephen dan menghiburnya. Tapi maaf tante, keputusan Clara sudah bulat. Clara ingin kembali saja ke Kanada dan bekerja di sana. Baiklah, jika itu memang kemauanmu. Tapi alangkah baiknya jika kamu menemui Stephen terlebih dahulu. Dia masih terpukul semenjak kepergian kekasihnya, Ucap Om Endardi, papa dari Stephen itu padanya. Clara mengangguk, kemudian berjalan meninggalkan mereka menuju anak tangga. Saat pintu dibuka, Clara mendapati Stephen tengah berdiri termenung di teras balkonnya. Langsung saja ia menghampirinya, sekalian untuk berpamitan. Hai Steph, apa kabarmu? Stephen berbalik ke arah Clara, kemudian tersenyum. Baik, sautnya singkat. Aku kesini sebenarnya sekalian mau pamit. Aku mau kembali ke Kanada hari ini. Stephen hanya diam. Tak ada respon apapun darinya di saat Clara berniat untuk berpamitan padanya. Sebenarnya, Clara juga sedih melihat keadaan Stephen yang seperti ini. Tapi, jika dia tetap memutuskan untuk tinggal, maka yang ada Clara malah tak bisa untuk melupakan Stephen. Sedangkan cinta Stephen bukanlah untuknya. Tak mungkin juga ia menuruti egonya dan memaksa Stephen agar mencintainya. Dan kabar kembalinya ia ke Kanada adalah alasan saja, supaya ia bisa melupakan Stephen beserta kenang-kenangan manis yang ia lakukan bersamanya saat berada di Indonesia. Clara sempat menyeka air matanya, karena Stephen tak memberi tanda apapun saat ia membicarakan kepulangannya ke Kanada. Aku pamit Steph, jaga dirimu baik-baik. Clara pun berbalik. Tekadnya untuk meninggalkan Indonesia rupanya sudah mantap. Lagi pula di sini dirinya juga sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Tunggu. Saat hendak melangkah ke ambang pintu, terdengar suara teriakan Stephen. Clara pun menghentikan langkahnya. Ia memutar badannya dan melihat lelaki yang dicintainya itu berjalan ke arahnya. Apa kau serius ingin meninggalkanku? Tanya Stephen sembari menatap lekat wajah Clara. Apa maksud ucapanmu? Clara mempertanyakan balik maksud dari ucapan Stephen. Apa kau ingin meninggalkanku sama saat dirinya dulu juga meninggalkanku? Apa kau tak ada keinginan untuk hidup bahagia bersamaku? Atau mungkin memang kau tak pernah mencintaiku? Sontak kalimat yang terucap dari bibir Stephen membuat tangisan Clara menjadi tangisan haru. Gadis itu tak menyangka jika Stephen bisa berucap demikian. Yang manakala kata-kata itu sangatlah jauh dari ekspektasinya. Clara pun semakin mendekat ke arah Stephen. Hingga di antara mereka pun sudah tidak ada jarak lagi. Dulu, sekarang bahkan selamanya. Sedikit pun, semenit pun. Aku masih tetap mencintaimu, Steph. Tak ada satu hari pun yang kulewati tanpa menyebut namamu. Aku mencintaimu, Steph. Aku sangat mencintaimu. Stephen melihat ketulusan cinta di mata Clara. Yang diucapkan Agatha memanglah benar. Cinta Clara sangatlah besar untuknya. Bahkan setelah kepergian calon istrinya, Clara masih setia untuk menunggunya. Maafkan aku. Aku tak menyangka jika cintamu itu sangatlah tulus. Jadi, untuk kesekian kalinya, aku tak ingin lagi kehilangan orang yang kusayangi. Clara, kamu berpikir ini adalah konspirasi untuk membalas semua jasa baikmu kepadaku. Tapi percayalah, semua ini terucap begitu saja dari lubuk hatiku yang paling dalam. Dan aku telah menyadari semuanya. Bahwa saat ini aku juga menaruh perasaan yang sama denganmu. Tolong, izinkanlah aku dan berikan aku kesempatan kedua untuk hidup bersama denganmu kali ini. Will you marry me, Clara? Setelah meminta maaf dan mengungkapkan seluruh isi hatinya itu, Stephen pun bersimpuh sembari menggenggam kedua tangan Clara. Dengan langit dan bumi yang menjadi saksi, lelaki itu mengutarakan niatnya untuk mempersunting Clara menjadi istrinya. Gadis berdarah Indonesia Kanada itu merasa tersanjung
dan tak menyangka jika Stephen mengutarakan niatnya saat itu juga untuk menjadikannya calon pendamping hidupnya. Sebuah penghormatan yang tak ternilai baginya dicintai oleh Stephen, dan akhirnya perasaannya pun terbalas. Clara pun tak mau menyanyiakan hal ini. Kepalanya mengangguk, menerima pinangan dari Stephen, dan matanya tak hentinya menitikan tangisan haru. Kini, cinta Stephen dan Clara pun menjadi satu. Semua akan terikat dalam 7 janji pernikahan yang akan mereka jalani nanti. Mereka berdua juga sudah memutuskan untuk mengadopsi Zara sebagai anak mereka. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.